di kesempatan pagi kali ini. Dan saya juga nggak sendirian karena sudah ada Bapak Sri Budi Santoso, ini selaku Kepala Dinas DLH Kota Pekalongan ya. Iya, dan langsung saja kita sapa beliau ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Sobi. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar baik ya? Alhamdulillah sehat walafiat, Alhamdulillah sangat sehat baik walafiat ya. Udah lama kayaknya nggak mampir ke studio ya. Betul, sudah agak lumayan lama. Biasanya lewat pun nih wawancara. Iya biasanya iya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan sedikit ngobrol mengenai kondisi TPA Degayu gitu Bapak ya. Ya. Dengar-dengar overload. Ya, jadi secara umum pengelolaan sampah di Kota Pekalongan ini masih menekankan kepada sistem pengelolaan sampah di hilir. Oke. Itu maksudnya adalah satu sistem sistem kebiasaan dan praktek pengelolaan sampah yang semuanya itu berujung membawa sampah ke TPA. Oke, iya ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Itu namanya sistem pengelolaan sampah di hilir. Itu yang dilakukan hampir seluruhnya oleh para produsen ataupun para pegiat-pegiat para pengelola sampah. Nah, artinya apa? Artinya tulang punggung sistem pengelolaan sampah di hilir itu adalah TPA, karena ujungnya ke sana. Nah, TPA kita ini sudah beroperasi mulai tahun 94. Jadi sudah 30 tahun lebih dengan luasan yang sama. Dan saat ini kondisinya sudah overload. Sulit menampung lagi sampah. Bahkan mungkin dalam waktu tidak lama itu sudah tidak bisa lagi menampung sampah. Artinya apa? Artinya sistem pengelolaan sampah di hilir ini harus kita tinjau kembali. Oke, saat ini masih sulit untuk menampung sampah, tapi masih bisa untuk menampung sampah itu berarti? Iya, ini perkembangan 1 tahun terakhir. Jadi kalau pada awal tahun 2024 itu truk sampah itu walaupun mundur itu masih bisa masuk sekitar 20 sampai 25 meter. Pertengahan tahun itu tinggal masuk sedikit. Sekarang truk itu sudah tidak bisa masuk ke dalam, hanya tersisa sedikit ruang di depan gerbang TPA. Truk sekarang malah bahkan sudah mulai kalau mulai sekitar bulan September November, truk itu kalau membuang sampah itu sebagian kepalanya sudah di jalan. Tidak bisa mundur penuh masuk ke lokasi TPA. Tapi mulai awal tahun itu truk itu sudah membuang sampah, kadang-kadang bukan lagi kepalanya yang di jalan. Tapi karena teman-teman pengangkut sampah itu tidak sabar menunggu antrian, kadang-kadang sudah sering dibuang di jalan. Langsung di badan jalan. Dan ini sudah semakin sering terjadi, antrian juga semakin panjang. Itu artinya apa? Artinya sudah TPA ini sudah mendekati akhir kemampuannya untuk menampung sampah dari seluruh warga Kota Pekalongan. Oke, tapi untuk rata-rata sampah harian ini yang diangkut ada berapa kira-kira Bapak? Ya, sampah masuk Kota Pekalongan itu sekitar 120 sampai 140 ton setiap hari. Oke. Ya. Lebih dari rumah tangga atau seperti apa? Ya, sampah ini kan secara umum terbagi dua, sampah dari rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh aktivitas usaha, perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Tapi secara umum porsi terbesar adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga gitu ya. Baik, dan tadi dikatakan overload ya, dan bahkan sekarang sudah mungkin menurunkan sampah di jalan gitu Bapak ya? Ya, sudah sering ya. Oke ya. Ini upaya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah kota Bapak? Ya, tentu sistem pengelolaan sampah ini kan secara umum itu bisa kita bagi menjadi dua. Sistem pengelolaan sampah di hilir dan sistem pengelolaan sampah di hulu. Di hulu itu artinya adalah di hilir tadi kan pengelolaan sampah yang ujungnya itu ke TPA. Kalau di hulu itu artinya adalah upaya untuk mengelola sampah di sumber atau penghasil sampah atau tempat yang terdekat dengan penghasil sampah. Nah, itu yang harus dilakukan sebagai pewujudan dari prinsip sampahku tanggung jawabku, sebetulnya begitu. Karena setiap orang sebetulnya bertanggung jawab atas pengelolaan sampah yang dihasilkannya agar tidak mengganggu kesehatan, agar tidak mengganggu kualitas lingkungan, dan syukur-syukur bisa menjadi sumber daya yang bermanfaat. Nah, tentu hulu ini kita maknai tadi sebagai
tempat di sumbernya atau tempat terdekat dengan sumber itu bisa dalam arti individu. Oke. Ya, kalau individu masing-masing bertanggung jawab atas sampahnya tentu selesai. Nah, lebih kompleks lagi itu adalah rumah tangga, gabungan dari individu-individu bisa 1 atau 2 kakak. Kalau rumah tangga bisa mengelola sampahnya dengan baik, artinya sampah bisa dipilah, sampah yang bisa dimanfaatkan, hanya sampah residu yang ke TPA itu akan sangat membantu. Nah, yang kedua level lebih tinggi itu kalau di tingkat komunitas, di samping rumah tangga, siapa tahu kesulitan tempat dan sebagainya, itu bisa diangkat di level komunitas, yaitu di tingkat rukun tetangga atau rukun RW. Nah, tentu tingkat komunitas yang lebih tinggi adalah di tingkat kelurahan. Nah, tentu lebih memungkinkan untuk membangun atau menyediakan fasilitas-fasilitas pengolahan sampah. Karena sebetulnya sekarang membangun TPA itu sudah sulit. Tapi yang dibolehkan dan mudah perizinannya itu adalah membangun fasilitas pengolahan sampah, bukan tempat membuang sampah. Artinya sampah dilakukan kegiatan pilah, kemudian nanti hanya pemusnahan itu hanya kepada residu yang memang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan atau kalau dikembalikan ke lingkungan itu membahayakan lingkungan. Nah, di tempat-tempat lain yang sudah berhasil mengelola sampah dengan baik, itu seperti di Banyumas itu persis seperti itu. Dia dilakukan di tingkat komunitas kelurahan melalui pembentukan fasilitas-fasilitas pengolahan sampah atau melalui kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Nah, seiring dengan berhentinya TPA ini, mau tidak mau kita harus memulai upaya mengelola sampah di tingkat hulu. Nah, basisnya apa? Basisnya adalah partisipasi masyarakat. Ya, tanpa peran serta masyarakat ini akan sulit. Karena yang tahu produksinya, yang tahu jenisnya, yang tahu proses bagaimana pemanfaatannya dan lain sebagainya, terutama produksi yang dia kelola itu adalah para penghasil sampah itu sendiri. Jadi kalau sedekat mungkin itu bisa disediakan di tempat-tempat paling mendekati sumber sampah, itu akan lebih efektif. Oke, tapi perharinya yang masuk biasanya mayoritas sampah jenis apa, Bapak? Ya, sampah kita sebetulnya sebagian besar itu masih didominasi oleh sampah organik, berupa sisa makanan, sisa sayuran, kemudian daun-daunan. Itu bisa mencapai 50 sampai 65%. Jadi sebetulnya itu sampah yang tanda petik termasuk sampah yang paling mudah diolah sepanjang tidak dicampur dengan plastik dan sebagainya. Paling mudah diolah sebenarnya. Paling mudah, karena itu tinggal kalau rumah tangga mau menyediakan bangkel sampah semacam sumur, semacam keluung, kemudian diberi tutup yang aman, itu maka satu rumah tangga itu bisa membangun satu keluung itu ada yang sudah mempraktekkan staf saya dan saya juga sudah praktek itu 1 tahun itu nggak penuh. Gitu ya. Tapi syaratnya tidak boleh ada plastik. Jadi itu kembali ke prinsip bahwa sampah yang dari alam itu bisa dikembalikan ke alam dengan aman dan mudah. Nantinya melebur sendiri, maksudnya dia akan terurai sendiri di dalam tanah ya. Oke. Dan bisa pada saatnya dipanen sebagai kompos. Tapi tentu menyadarkan banyak individu, banyak warga, banyak masyarakat ini pekerjaan yang tentu tidak mudah, tetapi secara bertahap harus kita lakukan. Oke, baik. Berarti setelah nanti TPA Degayu rencana mungkin tutup ya, karena sudah memang benar-benar overload Bapak ya. Berarti nggak ada TPA lagi dong? Ya, itu kita akan mencontoh seperti Banyumas itu nggak punya TPA. Jogja, Sleman karena nggak punya TPA karena TPA-nya di Bantul ditutup. Ya, dan tentu akan ada masa transisi yang tidak mudah, yang tanda petik mungkin agak chaos karena mungkin tidak semua orang menyadari sampai nanti terbentuk sistem yang baik sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah di hulu lah. Sebagai langkah awal, ini Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam rangka program 100 hari kerja itu mencanangkan program Kantor Zero Waste. Itu adalah program di mana
pegawai di lingkungan Pemkot itu diwajibkan melakukan pilah sampah baik kegiatan di kantor ataupun di rumah, kemudian membangun atau menyediakan fasilitas pengolahan sampah di kantor masing-masing sehingga kantornya itu nol sampah, dalam arti tidak ada sampah yang keluar dari kantor, ataupun kalau keluar itu hanya residu dalam jumlah yang kecil. Nah, itu kami sudah susun pedomannya dan sudah kita bagi. Harapannya nanti OPD dan ASN ini menjadi contoh bahwa ternyata dengan sistem yang sederhana, dengan alat yang tidak mahal itu bisa mengelola sampah. Intinya setiap OPD kita membuat fasilitas olah sampah organik dalam bentuk sumur atau bunker. Ukurannya nggak lebar, hanya sekitar 90 diameternya. Ya kelubung tadi itu ya? ya, Pak, Kelubung itu. Nah, yang kedua dia membuat namanya bank sampah unit. Jadi bank sampah unit itu jangan dibayangkan terlalu rumit. Itu intinya hanya menyediakan tempat semacam kaung yang agak besar untuk menampung semua sampah yang tidak membusuk atau sampah anorganik. Bisa 2 atau 3. Kalau jumlahnya sudah terkumpul banyak, nanti bisa disetor ke bank sampah induk. Nah, itu yang gunanya agar aktivitas pilah sampah yang dilakukan oleh kantor dan karyawan itu bisa ada salurannya untuk yang sampah organik lah. Supaya tertib itu maka nanti dilakukan pencatatan. Bank sampah itu dicatat si A hari ini setor gitu sampah berapa, si B berapa. Nah, nanti setelah disetor ke bank sampah induk nanti juga akan mendapatkan buku tabungan sampah di sana yang isinya nanti volume dan nilai uangnya. Itu. Jadi ini sekaligus juga bisa mendayagunakan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat. Ini harapannya membutuhkan dukungan, peran serta kesadaran dari semua pihak, karena pada dasarnya semua orang dari kita ini adalah penghasil sampah. Ya. Gitu, ya. Terima kasih Pak Sri Budi Santoso untuk pagi hari ini ya. Sudah mampir memberikan informasi juga kepada kami ya. Mudah-mudahan untuk kegiatan ataupun juga rencana-rencana ke depannya bisa berjalan sesuai yang direncanakan Bapak. Ya. Terima kasih Mas Sofi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.